Saya baru tahu Pak Lurah jomblo. Foto dari kemarin mah saya amprokin itu. Masya Allah Pak Lurah. Kodir nggak ngasih tahu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Thumma nusalli wa nusallim wa nubarik ala habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad. Haqqan laqad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi mi'adih. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para tokoh agama, khususnya Fadilatul Ustadz Muhammad Shadiq Sayuti ya, sebagai ketua Yayasan Darus Said, dan para pengurusnya, tokoh-tokohnya. Di sini ada Bapak Abdul Qadir, ada Miharja, ada Marullah, ada Pak Iskandar, Mukhlis, Heru ya. Ini ustadz-ustadz milenial, ustadzah ya, ustadz-ustadz milenial ini. Milenial ya, Qadir masih masuk milenial nggak? Milenial tuh 40 tahun ke bawah. Kalau ke atas sudah kolonial. Masya Allah. Juga Pak Lurah ya, Pak Masyuri, Lurah Cinere. Ini dari keluarga besar Cinere juga, sini kagak jauh-jauh. Alhamdulillah. Pak, aduh saya lupa namanya. Pak Guru. Pak Mursidi, sesuai dengan profesinya guru ya, mursyid. Ya, Mursidi. Juga Pak Bakhtiar yang mewakili Pak Camat, Pak Sekcam. Tadinya saya mau ngerjain camat di depan ibu-ibu gitu. Camat saya hari ini ulang tahun. Kagak ada di rumah. Dia izin kan. Ya, mohon maaf ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, benar saya nggak pernah saya punya majlis taklim khusus ibu-ibu, makanya grogi saya kalau bicara depan ibu-ibu. Saya selalu melimpahkan, mendelegasikan istri saya kalau pengajian ibu-ibu, taklim apa semuanya ke istri saya. Kenal sama istri saya kan ya? Hah? Iya ibu-ibu. Istri saya 6 bu, anaknya. Iya, cucu udah 4 ya, alhamdulillah. Anak tinggal 2 yang belum nikah ya. Yang bontot laki-laki masih kuliah. Kalau yang nomor 5 udah selesai, tinggal nunggu nikah, tinggal nikahnya doang, belum dapet. Barangkali ada yang mau jadi besan sama saya gitu, silakan datang ke istri saya, saya serahin ke istri saya. Barangkali ada jomblo kali gitu. Kalau berani dia. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelum lupa nih, saya mau endorse dulu nih ya, biar peletok Darus Said ya. Ini sebagai usaha ekonomi Darus Said, mudah-mudahan barokah. Amin. Ya, ada juga produk madu ya, madu ini madu beneran ini, bukan madu pahit, bukan. Madunya manis ya, bukan madu pahit. Ya, juga apalagi mana produk beras ya, mudah-mudahan barokah insyaallah Pak Ustadz Shadiq ya. Memang kudu begitu yayasan, kalau pemerintah mah fasilitasi aja, fasilitator. Kebenaran kemarin di akhir tahun anggaran perubahan ABT itu ada sedikit kelebihan duit gitu, akhirnya Darus Said ya kita bagi dikit lah gitu ya, 200 juta
Ya, emang mintanya segitu. Kalau mintanya lebih saya kasih gitu. Hah? Iya. Sekarang kita mau minta mobil jenazah, karena jangan dulu, saya bilang. Biasanya kalau minta jenazah tuh yayasan tuh yang make duluan bendaharanya biasanya. Iya, saya 3 kali pengalaman gitu. Yayasan jamiah subuh minta, Ustadz mobil jenazah apa ambulan? Dia bilang jenazah aja Pak Kiai, katanya. Kalau ambulan udah banyak. Ya, 3-tiganya rata-rata yang minta pertama kali dulu. Ya, tahu jamiah subuh Haji Idris yang punya pom bensin? Nah, itu dia minta tuh pertama kali. Waktu saya wakil wali kota. Ya, yang pakai duluan bendaharanya. Memang ada umur. Ya, Ustazah Azizah ini ketua. Mana sih orangnya? Ustazah Azizah. Oh, itu ini ketuanya. Ketua sini ya. Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu. Nah, bendaharanya saya bendaharanya. Jangan minta dulu ya. Kalau minta ambulan nggak apa-apa, ambulan nggak apa-apa. Ya, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, bapak-bapak, hadirin sekalian, rahimakumullah. Ini lagi musim Isra Mi'raj, maka saya sedikit ingin memberikan wawasan tentang Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj ini harus dilihat secara menyeluruh, komprehensif bahasanya, dari perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, peran utamanya, aktornya kan Nabi Muhammad, ya kan, makanya kita harus lihat sejarah sebelum dan sesudahnya. Makanya kalau kita lihat ini Isra Mi'raj, peristiwa yang memang merupakan murni skenario. Ya, tahu ya skenario ya, orang Cinere ya. Ya, urusan yang memang skenarionya yang buat Allah dan sutradaranya langsung Allah. Kalau kita mau ibaratin film gitu ya, skenario yang buat adalah Allah dan juga sutradaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini posisinya, posisi Isra Mi'raj ini ada di sebuah era, sebuah masa peralihan dari suatu era, satu masa ke masa yang lain, di mana masa yang lain ini yang selanjutnya adalah merupakan masa pembentukan kekuatan sosial, keagamaan, dan politik kenegaraan. Ya, kenapa saya bilang politik kenegaraan? Ya, ibu-ibu jangan anti politik, dibilang politik ntar alergi lagi. Jangan. Karena Nabi Muhammad SAW juga berpolitik. Nabi Muhammad membuat undang-undang di Madinah yang namanya Mitsaq al-Madinah, piagam Madinah. Ya. Kalau dulu di kita ada istilah piagam Jakarta, ya, tapi itu aturannya hanya mengatur umat Islam, ya kan, 7 kata itu. Tapi kalau piagam Madinah itu seluruh etnis, seluruh suku, dan seluruh agama itu diatur dalam piagam Madinah, namanya Mitsaq al-Madinah. Itu kan politik, itu politik kenegaraan. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin pendatang dan kaum ansor. Ya, kalau kita mau istilahkan putra daerah silahkan, nggak apa-apa. Tapi ansor itu adalah penduduk asli Madinah yang sudah masuk Islam. Nah, gimana tentang masalah hubungan dengan non-muslim? Itu diatur dalam aturan ketentuan perundangan yang tadi, Mitsaqul Madinah tadi. Ya, nggak boleh berperang, nggak boleh ngejek, nggak boleh konflik, nggak ini segala macem, nggak boleh makar, ya. Itu diantaranya diatur. Itu kan berpolitik. Nah, sebelum peristiwa hijrah ini ada sebuah peristiwa namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Artinya 11 tahun setelah Nabi Muhammad SAW
diangkat menjadi Rasul, Nabi di Gua Hiro pada umur berapa tahun Bu? 40 tahun. Waktu itu istrinya Siti Khadijah umurnya berapa tahun? Waktu itu, waktu diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad SAW, umur Khadijah berapa? 5? Benar, 55. Waktu Nabi nikah 25 tahun, usianya Siti Khadijah 40. Jadi beda berapa itu? 15. Ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi, berarti usia Siti Khadijah 55, ya. Sudah enggak milenial lagi. Tapi Nabi Muhammad masih milenial, 40 tahun. Ya. Seluruh perkembangan dan diangkat menjadi Rasul Nabi itu, nabi-nabi yang lain juga usianya di atas 40 tahun, 40 tahun. Bukan berarti yang di bawah 40 tahun itu enggak berguna, enggak. 30 tahun Sayyidina Ali waktu itu masih umur 14-an Sayyidina Ali. Ya, bukannya Sayyidina Ali enggak berperan, dia berperan. Tapi tingkat kematangan kedewasaan itu 40 tahun. Secara ilmu neuroscience, ya, itu perkembangan otak dan fisik itu umur 40 tahun. Makanya suka disebut sebagai puber kedua. Ya, Qadir ngerasain nggak puber kedua? Ya, sekarang umur berapa sih nih? 45. 43. Kagak mau dituain 2 tahun. Protes dia. Masih 43, ya. Itu kematangan dewasa. Dan bagi perempuan tuh reproduksi itu sedang ini 40 tahun itu. Ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya 40 tahun itu sudah pas. Ketika aturan perundangan Indonesia mengatur calon presiden, calon wakil presiden itu 40 tahun. Cuman konyol aja tuh orang wahubah. Udah pas itu 40 tahun. Dan orang-orang kita di DPR RI menyadari itu semuanya secara saintifik, secara keilmuan, secara sejarah kemanusiaan, peradaban manusia, dan diangkatnya para nabi-nabi itu umur 40 tahun. Nabi Musa diangkat menjadi nabi ketika mendapatkan lembaran Nabi Musa alaihissalam di Tursina, di pegunungan Tursina, itu umurnya 45 tahun. Jadi nggak ada yang 28 tahun, 32 tahun itu nggak ada. Lihat aja, Nabi Isa alaihissalam juga begitu, sama. Ya, ini cerita lembaran ini. Jangan dihubung-hubungkan masalah ini ya, politik Indonesia. Saya cuma cerita sejarah. Kita balik lagi tadi, 11 kenabian, berarti usia Nabi Muhammad SAW waktu itu sudah 11 kenabian. Kan tadi diangkat menjadi nabi 40. 11 kemarin 51. Usia Siti Khadijah berapa? Kalau usia Nabi Muhammad 51 berapa? 66 tahun. Masya Allah. Perempuan 66 tahun masih seger nggak? Siti Khadijah masih seger. Mak berapa tahun mak? Hah? 60. Siti Khadijah 66 tahun, ya, ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, ya. Kalau masih ada usia. Tapi ternyata Siti Khadijah wafat duluan sebelum peristiwa Isra Mi'raj, ya. Kapan beliau meninggal? Beliau meninggal wafat pada tahun ke-10, setahun sebelum Isra Mi'raj. Berarti usianya sudah 65 tahun. Benar kan? 65 tahun wafat. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah masa peralihan persiapan penguatan umat. Ya, kenapa? Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj
yang memperjalankan Nabi dan mempertemukan Nabi Muhammad SAW dengan Allah di arasnya itu ada 3 peristiwa besar yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau saya hadapi itu saya nggak akan kuat itu. Kalau bukan orang yang luar biasa nggak akan kuat. Kalau bukan kekuatan dari Allah nggak akan kuat. Pertama, pada tahun ke-7 kenabian, 7 tahun setelah diangkat menjadi nabi, ya, umur beliau masih 47, berarti orang-orang kafir Quraisy sudah bersekongkol, berkoalisi, bersekongkol ingin membuat kejahatan sama Nabi Muhammad SAW. Ingin membunuhnya susah, ingin memperdayakan Nabi susah. Kenapa? Karena masih ada pamannya walaupun belum bersyahadat, Abu Thalib. Itu yang selalu dengan ketokohan beliau selalu menjaga membela Nabi Muhammad SAW. Siapa pamannya tadi? Abu Thalib. Akhirnya apa? Akhirnya orang kafir Quraisy bersekongkol membuat kesepakatan akan melakukan al-muqata'ah, namanya pemboikotan bukan kepada Nabi saja, kepada keluarga besar Nabi. Subhanallah, keluarga besarnya itu diboikot. Diboikot itu maksudnya di stop seluruh bentuk-bentuk komunikasi. Kagak boleh saling menikahkan, kagak boleh saling jual beli, kagak boleh saling berkunjung silaturahim, nggak boleh. Kepada siapa? Kepada 2 keluarga besar Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bayangkan Pak Ustadz keluarga besarnya namanya siapa sini? Sayuti. Ya, kalau orang secinere memboikot Ustadz Sodik, keluarga besar Ustadz Sodik, Sayuti, gimana beratnya Ustadz? Sodik maksud Sayuti bukan ya? Sodik siapa? Hah? Muasim, Sayuti, pongkolnya sama, iya. Itu jadi pongkol Bani Hashim itu pongkolnya lagi, bukannya kakeknya, bukan buyutnya, keluarga besarnya. Itu namanya muqata'ah. Dibuatlah sebuah lembaran dari pelepah korma, ditulis, tempel di pintu Ka'bah oleh mereka. Tahu diboikot berapa tahun? Berapa bulan? Diboikot nggak tanggung-tanggung 3 tahun. Diboikot 3 tahun lamanya, sampai ke 10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian pemboikotan itu. Ya, akhir dari pemboikotan dilaporkan kepada Abu Thalib, seorang anak remaja Arab. Dia melihat bahwa pelepah korma itu sudah hancur, tulisannya itu sudah hilang, dimakan rayap. Hanya 1 tulisan yang tidak dimakan rayap. Apa? Nama Allah, Bismillah. Itu nggak dimakan rayap. Isinya, kontennya itu di bawah dimakan rayap, udah kabur. Nah, sejak saat itulah dianggap selesai pemboikotan, karena perjanjiannya begitu. Sampai tulisan ini rusak atau ada yang merusak. Kalau ada yang merusak berarti perang. Tapi Nabi Muhammad SAW dan keluarga besarnya nggak ngerusak, karena udah kesepakatan mereka dan lebih maslahat. Tidak lebih mudarat kalau itu sampai dirusak oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya, akan menjadi mudarat, perang saudara. Kan masih sekampung itu, itu bahkan nggak dirusak. Siapa? Skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah, namanya itu nggak dimakan rayap. Dimakan rayap itu kontennya, isi daripada kesepakatannya. Itu pada tahun ke-10 kenabian. Diperkirakan pada awal tahun Muharram atau bulan Safar. Tidak lama setelah itu baru udah pada senang-senang nih, girang nih Bani Hashim, Bani Muthalib. Apa yang terjadi? Ada satu kejadian lagi. Abu Thalib, paman beliau, meninggal dunia. Subhanallah. Ya, udah itu satu. Itu terjadi bulan Rajab. Beliau wafat tahun ke-10 kenabian, bulan Rajab. Bulan Ramadannya tahun yang sama
bininya meninggal. Siapa bininya tadi? Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Saya lebih enak nyebut bini daripada istri. Kenapa, Bu? Kalau bini itu bikin nikmat. Bini bikin nikmat. Kalau istri kalau istri bini kagak bikin nikmat, namanya bukan bini gitu. Kesel mulu ngelihat wajahnya bini, kesel gitu. Kalau lihat bini kesel itu bukan bini namanya gitu. Ini kalau bini itu bikin nikmat. Ya. Ya, Bu ya? Mohon maaf, Pak. Ntar cariin. Subhanallah, Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin meninggal dunia. Rasanya gimana? Masya Allah. Ya kan selama ini yang mensupport Nabi Siti Khadijah. Bukan perilaku kegiatannya aja, hartanya juga disupport sama Siti Khadijah karena perdagangannya masih terus tuh. Berkah. Ya, Siti Khadijah, Masya Allah. Meninggalkan masih anak-anak, masih kecil dan sebagian remaja. Fatimah waktu itu usianya, Fatimah anak Nabi dari Siti Khadijah, usianya waktu itu masih 5 tahun. Ya. Pada tahun, singkat cerita, ini udah jam 7 lewat nih. Pokoknya jam 7:30 kata Ustaz Sodik, Teng pulang. Jangan sampai anak udah bangun minta makan lagi deh. Meninggal dengan anak-anaknya masih kecil-kecil. Siti Fatimah itu istrinya Sayyidina Ali, ya, itu masih 5 tahun umurnya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada tahun ke-11, 1 tahun setelah Abu Thalib meninggal dunia, Siti Khadijah meninggal dunia. Itu luar biasa. Kenapa Isra Mi'raj? Karena waktu istrinya meninggal, kalau masih pamannya meninggal masih agak enteng, tapi berat juga gitu. Sebab apa? Sebab yang membantu selama ini pamannya, yang jadi benteng, yang menjadi tameng, yang menjadi bempernya dakwah Nabi dari usaha makar pembunuhan terhadap Nabi, ya, itu adalah Abu Thalib. Jangan main-main bunuh ponakan gua gitu kan. Kalau orang Betawi gitu ya, langkahin dulu mayat saya gitu. Meninggal ternyata. Wah, udah kesempatan bagi orang kafir Quraisy. Wah, ini sudah enak, Siti Khadijah juga sudah meninggal. Subhanallah. Gundah gulana Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dibilang Nabi Muhammad nggak pernah sedih, sedih. Nabi Muhammad juga manusia. Ya, bedanya cuma Nabi Muhammad diberikan wahyu, mukjizat. Kalau kita kagak gitu. Sama, Nabi Muhammad ke pasar, Nabi Muhammad menikah, punya anak, punya cucu, ya, ngurusin tetangga dan sebagainya, kegiatan sosial, ngajak orang bangun masjid, ya, sama Nabi Muhammad begitu, manusia. Sedih. Nah, makanya disebut tahun-tahun itu tahun ke-10 kenabian disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, gundah gulana. Ya. Yang bisa merasakan Pak Lurah lah kira-kira gitu. Gundah dia. Makanya sering ngaji sekarang. Ini ngurus pengajian ini, tadi malam saya dengar informasi sampai tengah malam nih. Tidurnya jam 1 dia. Makanya terlambat tadi datangnya. Iya. Subhanallah, gundah gulana Nabi, Amul Huzni, sedih. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang ini aku bisa kalau aku masih pantas, kata Nabi, untuk melanjutkan dakwahmu, risalahmu, ya, aku memohon jalan keluar dari apa yang aku rasakan. Ngadunya sama Allah, langsung sama Allah, diijabah sama Allah. Pada tahun ke-11 Hijrah, malam-malam, awal malam, jadi Nabi Muhammad SAW terbiasa kalau habis sholat Isya itu kira-kira setengah 8, jam 8, kalau nggak ada urusan penting tidur, istirahat. Jadi kalau laki habis Isya jam 8 tidur,
Ya Bu ya, jangan diomelin. Ini orang kebluk banget, masih sore. Orang Depok kan bilang jam 8 masih sore. Masih sore udah tidur gitu. Itu Nabi Muhammad SAW itu kalau tidak ada urusan sangat penting beliau tidur. Kenapa? Karena malamnya bangun. Jangan 8 tidur, bangunnya jam 6 pagi. Itu Nabi Muhammad malamnya tuh bangun dini hari, jam 1, setengah 2 tuh udah bangun. Ya, karena tahajud bagi Nabi Muhammad wajib. Ya. Subhanallah, baru sebentar tidur Nabi Muhammad SAW dibangunin dikirimlah malaikat Jibril dan Mikail oleh Allah. Semua dibangunin, lalu dibelah dadanya, proses mukjizat, ya, dibersihkan hatinya dengan air zam-zam, ya, disiapkanlah kendaraan buruk. Buruk itu digambarkan dalam riwayat cerita Nabi itu, buruk ini warnanya putih, wajahnya itu seperti kuda, ya, kuda yang kokoh, megah, buntutnya itu seperti buntut cendrawasih, jadi melebar begitu. Ya, itu gambaran buruk. Ya. Cuman cukup 1 orang yang bisa menunggangi. Ya. Siapa yang menemani ya, didampingi malaikat Jibril dan Mikail. Buruk jalan. Singkat cerita, perjalanan dari jam 8, ya, dari jam 8 kita hitung pakai jam kita ya supaya nyambung ya, jam 8 malam tuh, ya, sampai jam 12 malam, ya, jam 12 malam itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika sebelum sampai Masjidil Aqsa, beliau diajak mampir, singgah di beberapa tempat. Tempat yang pertama singgah untuk melakukan sholat yang diajarkan oleh oleh malaikat Jibril, sholat dengan cara sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Hanifiyatu Ibrahim, itu agamanya Nabi Ibrahim. Sholat 2 rakaat di tempat yang namanya Ardun Thayyibah. Ardun Thayyibah disebutnya waktu itu dalam hadisnya Ardun Thayyibah. Ardun Thayyibah ini ternyata adalah sebuah tempat yang sekarang disebut sebagai Masjid Nabawi. Persis di situ. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Naik lagi, jalan lagi, setelah itu mampir ke sebuah tempat yang namanya Madian. Ya. Madian sebuah tempat di mana dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak orang-orang Romawi, ya, sebagiannya Bani Israel, itu di Madian. Naik lagi, lanjut ke sebuah tempat, mampir lagi, turun, sholat lagi di sebuah tempat yang namanya Bukit Sinai. Bukit Sinai. Bukit Sinai ini adanya di pinggir Laut Merah, ya, yang membentang antara Mesir dan Saudi Arabia. Itu sebuah tempat namanya Sinai. Ini tempat Sinai ini di lembah di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Firaun. Ya kan, yang laut dibelah tuh kayak jembatan, laut di filmnya itu. Ya, itu Laut Merah dibelah. Nah, itu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan sebuah tempat di semenanjung Arab yang namanya Sinai, lembah atau Bukit Sinai. Setelah itu baru terakhir disinggahkan, mampir di sebuah tempat yang namanya Pegunungan Tursina. Ya, Tursina. Tursina ini kalau dalam surat Atin wa turisin, itu Tursina. Nah, Tursina ini sebuah tempat, sebuah pegunungan di mana Nabi Musa alaihissalam menerima lembaran-lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, umurnya waktu itu sekitar 40 sampai 50 tahun. Ya, ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan 45 tahun. Yang jelas masih kuat naik gunung, kira-kira gitu. Ya. Kalau kita udah kuat, Qadir masih kuat kan dulu? Hah? Kudunya kuat. Ya. Kalau gak kuat namanya boyok. Ya, masih kuat naik gunung gitu. Ya.
Nah itu di Tursina mampir, setelah itu naik lagi barulah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Di Masjidil Aqsa di Palestina itu sudah disambut oleh para nabi. Dengan izin Allah, arwah mereka dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Disambut, Nabi Musa diminta, Nabi Muhammad SAW diminta untuk menjadi imam, sholat jamaah. Jadi langsung Nabi Muhammad SAW dihargai, padahal kan Nabi yang paling muda gitu istilahnya, Nabi terakhir, tapi diminta untuk menjadi imam. Subhanallah, kehormatan. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan ke langit ketujuh untuk bisa masuk ke arasy Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. 10 menit lagi. Terus langit pertama disambut kedatangannya oleh Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua oleh Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga disambut oleh Nabi Soleh alaihissalam. Langit keempat disambut oleh Nabi Idris alaihissalam. Bukan Idris ini, bukan Nabi Idris alaihissalam. 5, 6, 7 baru disambut oleh Nabi Ibrahim. Yang ke-6 kalau nggak salah Nabi Musa. Yang ke-7 saya yang kelima lupa itu. Yang ke-7 itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan Nabi Ibrahim inilah ketika ketemu dialognya sedikit agak lama. Dikasih arahan-arahan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masuk ke arasy Allah, berjumpa dengan Allah, Nabi Ibrahim nggak boleh, cuman nganter sampai gerbang. Jibril, Mikail dipersilakan keluar, nggak masuk. Ya, dalam bahasa hadisnya itu disebut para malaikat menanti cemas, gitu, menanti cemas apa yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hasil dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau balik tuh suka iseng itu, tapi nggak ada riwayat ngomong. Dia bilang tuh dari arasy para malaikat lagi ngintipin tuh katanya. Nggak ngintip dari mana? Arasy Allah kayak apa juga nggak tahu. Ya guyon-guyonan mereka aja tuh. Tapi kalau buat gitu guyon-guyonan nggak usah lah. Ya, menanti cemas mereka itu ternyata tadi terjadi dialog yang kita tahu, bolak-baliknya Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi. Sebab Nabi Ibrahim jaga di pintu. Gitu. Cemas juga, ternyata benar kecemasan itu terjadi. Nabi Muhammad SAW ya masih tetap konsultasi sama Nabi Ibrahim. Saya dapat perintah sholat 50 waktu. Ya, ditawar ya sampai 5 waktu. Coba kita bayangin Mak, Bu, Ustazah kalau sholat 50 waktu. Kagak sempat ngurus suami ya. Iya, ngurus anak-anak kagak keduman itu, kagak kebagian dah urusan kita kalau 50 waktu. 5 waktu aja udah repot. Ya, kita bagi-bagi 5 waktu udah repot. Subhanallah. Itu kasih sayangnya Allah itu. Ya, dan juga tentunya kasih sayangnya jasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, begitu bawa ke sini, ya, singkat cerita selesai Isra Mi'raj dengan peristiwa macam-macam di Arab waktu itu, akhirnya terjadilah waktu kesempatan orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW yang sudah dianggap gila karena cerita diperjalankan Isra Mi'raj itu hanya 1 malam. Ya, padahal kalau orang naik kuda nih, kendaraan ukurannya ukuran kuda unta dengan larian yang kencang bagus, ya, itu perjalanannya bisa sebulan dari Mekah ke Palestina, itu bisa sebulan perjalanannya itu dengan kondisi padang pasir seperti itu. Maka dibilang Nabi Muhammad tuh gila oleh paman-pamannya, mamang-mamangnya sendiri begitu tuh, ya. Jadi dalam sejarah begitu ya Ustadz ya. Kadang-kadang yang gangguin dakwah mamang juga gitu, tapi bukan orang Cinere, bukan. Sono. Ada tuh di kampung saya tuh, ya, baru pulang dari Saudi bikin pesantren, mamangnya yang ganggu. Ternyata saya selidikin mamangnya tukang mabok, gitu, pemabok. Wah, ini repot nih, saya bilang orang kampung sono, orang kampung Cipayung sono, kampung utama juga kampung hutan gitu, ya. Nah, jadi begitu kondisinya, ibu-ibu sekalian, kondisi Isra Mi'raj. Ya. Hikmahnya adalah Nabi Muhammad SAW dipompa lagi, diisi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, untuk apa? Untuk semangat, jangan gusar. Ya, Abu Lahab kecil, Abu Jahal kecil, Fir'aun kecil. Kalau Allah sudah inginkan sesuatu, kun fayakun, bisa selesai semalam. Girang lagi Nabi Muhammad, semangat lagi. Nggak ada nabi-nabi yang langsung dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada. Nabi Musa ketika dapat lembaran wahyu nggak dipertemukan. Bahkan ketika Nabi Musa bilang, saya pengen melihat engkau ya Allah, wajahmu, lihatlah gunung-gunung itu, kata Allah dalam ayat Al-Quran. Nggak tanya gunung itu bergoyang. Itu baru melihat, baru sinar sedikit dari sinarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Muhammad SAW langsung ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita sholat itu disebut mi'rajul mu'min. As-salatu mi'rajul mu'min. Itu kata Rasulullah SAW. Sholat itu adalah mi'rajnya mu'min. Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan semuanya itu. Harus kita ini kan selesaikan. Kalau lagi masak, kalau azan, selesaikan dulu masaknya, Bu. Jangan ditinggal atau dimatiin dulu, tutup gitu. Jangan sampai sholat kita ingat masakan, biar bisa konsentrasi. Kira-kira begitu gambarannya. Ya, setelah Isra Mi'raj tahun 11 kenabian tadi, tahun 12 kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersunting seorang wanita. Untuk apa? Untuk sebagai pendamping beliau. Nah, jangan lama-lama. 10 kenabian meninggal istrinya, 11, 12 langsung sudah dapat, ya. Maksimal 100 hari indah udah. Ini ada juga belum 100 hari kawin lagi. Mohon maaf lurah. Enggak nyinggung lurah enggak. Ini lagi cerita Nabi Muhammad SAW. Ya, 2 tahun Nabi Muhammad untuk apa? Anak-anaknya masih kecil. Makanya yang dinikahin pertama tanggal tahun 12 kenabian itu bukan Siti Aisyah. Siti Aisyah waktu itu usianya masih 9 tahun. Bayangin kalau Nabi itu nafsu, bahkan ditawarin sama Abu Bakar Siddiq, Siti Aisyah. Ya, karena seorang yang cerdas, seorang ini menceritakan itu, siapa namanya, Abu Bakar Siddiq. Ya, tinggal 7 menit lagi nih. Ya. Jadi bukan Siti Aisyah yang nikahi Nabi. Bayangin punya anak Fatimah 5 tahun. Ya, berarti kalau 2 tahun setelah itu berarti sudah 7 tahun. Ya kan? Nikahin Siti Aisyah yang masih 9 tahun. Emaknya tuh, emak sambungnya 9 tahun. Bayangin. Ya, dibilang anak juga, dibilang empok saya. Kan begitu. Bukan Siti Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dinikahin? Tahu Bu? Bu, tahu nggak siapa yang dinikahin? Siti Saudah. Namanya Saudah. Kalau kita bilang Saudah, iya, ada namanya Saudah sini? Nggak ada ya? Siti Saudah itu dinikahin pada tahun 12 kenabian itu sebelum hijrah. Siti Saudah ini seorang janda, sudah sebatang kara, anak-anaknya udah nggak ada, suaminya nggak ada, sebatang kara, dinikahi Nabi. Kenapa? Untuk mengasuh anak-anak beliau. Beliau dikenal dengan seorang wanita yang keibuan. Siti Saudah itu, lihat sejarahnya itu. Nisa haulan Nabi SAW, perempuan-perempuan, wanita-wanita di sekitar Nabi. Itu ada Saudah, lihat itu riwayatnya beliau seorang mempunyai sifat keibuan. Makanya dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Itu di luar dugaan, di luar ekspektasinya Abu Bakar. Ekspektasi. Iya, sebab Abu Bakar Siddiq ekspektasinya nikahin bocahnya gitu, anaknya, tapi enggak. Di luar dugaan, dia bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan dari Bani Hashim, bukan. Karena Nabi Muhammad SAW punya tujuan. Baru setelah hijrah nanti, ini sudah singkat cerita aja dah, nanti disambung Mas Sodik kalau masih ada waktu. Singkat cerita, ketika hijrah baru Nabi Muhammad SAW nikahin Siti Aisyah. Waktu itu usianya sudah 11 tahun Siti Aisyah. Siti Aisyah punya kelebihan kecerdasan, dan uniknya Nabi Muhammad SAW nikah dengan perawan yang masih muda tapi nggak punya anak. Iya kan? Anak-anak Nabi semua dari Siti Khadijah. Walaupun usianya sudah 40 tahun,
punya anak berapa? 5 apa 6? 6. Subhanallah. 40 tahun. Kalau kita 40 tahun udah gagal lahir ya. Istri saya Bu Eli 39 tahun udah ngap-ngapan tuh lahir anak yang ke-6. 39 setengah dah gitu, mau 40 tahun udah ngap-ngapan. Siti Khadijah baru melahirkan dari Nabi Muhammad SAW dengan anak 6. Subhanallah. Dilanjutkan ya pemeliharaannya kepada Siti Saudah. 11 tahun Siti Aisyah dinikahin setelah hijrah. Punya kecerdasan kelebihannya. Nah, ini hikmahnya. Yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW yang paling banyak dari sahabat wanita Nabi adalah Siti Aisyah. Khususnya hadis-hadis tentang masalah keluarga. Sebab kagak ada yang bisa, ada yang tahu kan Nabi bagaimana tidur, apa yang dibaca oleh Nabi ketika tidur, apa yang dibaca Nabi ketika bangun tidur, apa yang dilakukan Nabi ketika mau tidur, selain istrinya yang ada di kamar. Nggak mungkin istri orang lain tuh ngintip, nggak mungkin. Itu hikmahnya kenapa nikahin Siti Aisyah yang hafalannya kuat. Kenapa hafalan kuat? Karena pada saat itu masih belum boleh menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi mengandalkan hafalan agar tidak tercampur antara hadis dan Quran. Makanya dilarang nulis hadis. Ayat-ayat Al-Quran doang yang ditulis di pelepah kurma itu. Tapi kalau hadis Nabi itu dihafal. Hafalan sahabat laki-laki yang terbanyak adalah Abu Hurairah. Itu pun masih kalah dengan banyaknya hafalan dari Siti Aisyah. Subhanallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Mohon maaf, nanti kita sambung lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran hikmah pada kita semuanya. Pada Isra Mi'raj yang tahun ini pas ada di tanggal 8 Februari ya, hari Kamis. Itu Isra Mi'raj, libur bersama, libur semuanya nasional. Isra Mi'raj agar menjadi renungan kita semuanya. Tadi apa yang saya sampaikan, bahwa kita, nah kebenaran tahun ini Februari adalah tahun tentang masalah memimpin calon-calon pemimpin Indonesia dari parlemen legislatif, DPD, dan juga pemimpin republik ini ya. Makanya kita harus mengarah pada keteladanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.